Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran? Ya, Bu. Ya. Alangkah baiknya agar pembelajaran hari ini berlangsung dengan lancar dan bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Aidan siap memimpin doa, nak? Iya, Bu. Silahkan Aidan. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni. Amin. Terima kasih. Ibu sudah memberikan link absen di Google ya. Sudah diisi? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik. Akan Ibu absen kembali kehadirannya di sini. Yusuf? Hadir, Bu. Ya, Siva Isfi belum join ya. Bu-nya Siva sudah izin kepada Bu Amel agak terlambat. Baik. Agar lebih semangat untuk memulai pembelajaran hari ini, Bu Amel mempunyai cerita. Cerita ada di bahan ajar kalian. Silahkan dibuka cerita Malin Kundak. Nah, siapa yang mau membaca paragraf pertama? Saya, Bu. Indi, silahkan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda bersama seorang anak laki-laki di perkampungan pantai air manis, Padang Sumatera Barat. Paragraf kedua siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ayo Nisa, silahkan. Nandan Rubaya berkata lagi, maling, maling, anakku, aku ini ibumu, nak. Maling Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. Hai perempuan tua, ibuku tidak sepertimu. Iya, terima kasih Anissa. Tepuk tangan untuk Anissa. Ayo, paragraf ketiga. Saya, Bu. Steven. Ya, Bu. Kemudian paragraf 4. Saya, Bu. Ayo, Padlan. Awalnya tiba-tiba datanglah badai besar menghantau kapal Malin Kundang. Seketika kapal itu hancur berkeping-keping. Tak jauh dari tempat itu nampaklah sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang terkena kutukan ibunya menjadi batu. Ya, tepuk tangan untuk Padlan dan teman-teman yang sudah membaca hari ini. Terima kasih sayang. Ya, tadi apa judul ceritanya ya? Maling Kundang. Asal dari mana cerita tersebut? Padang Sumatera Barat. Pesan apa sih yang terdapat pada cerita tersebut? Pesannya adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, anak-anak, ini salah satu contoh kekayaan budaya Indonesia, yaitu cerita daerah. Masih banyak lagi cerita-cerita daerah lainnya yang perlu kita ketahui, dan masih banyak lagi kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang perlu kita pelajari. Semoga dengan kita mempelajari kebudayaan Indonesia, kita dapat semakin mencintai negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, selanjutnya, ayo ingat. Siapa yang masih ingat pelajaran yang telah lalu? Yang apa ya? Lingkungan hijau, Bu. Nah, ini adalah lingkungan tetangga. Kemudian kita juga sudah mempelajari apa ini? Gotong royong. Hak dan kewajiban di negara. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4 hak dan kewajiban. Subtema 4 hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mampu menjelaskan penggunaan kalimat saran dan masukan dengan tepat. Yang keempat, mampu mempraktikkan pembuatan topi dari koran dengan teknik melipat. Pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari manfaatnya apa? Ada yang mau baca? Manfaat kedua apa ya? Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Boleh sila. Mampu menemukan solusi dari suatu masalah. Betul. Yang kelima, mampu memanfaatkan benda yang tidak terpakai sehingga dapat bermanfaat kembali. Nah, anak-anak, agar kita lebih semangat lagi pembelajaran hari ini, mari kita melakukan tepuk literasi. 1, 2, 3, tepuk literasi. Buka, Dibuka. dibaca. Aku tahu. Aku tahu. Bisa. Aku bisa. Yes. Yes. Oke. Ya, agar kalian juga hari ini semangat, Amel punya rencana aksi. Nah, Bu Amel punya rencana nih yang akan Bu Amel berikan kepada kalian anak-anak pintar dan anak-anak hebat yang semangat belajar, aktif, ya, mengikuti pembelajaran dari awal sampai selesai. Siapa yang ingin mendapatkan rencana aksi? Pintar, Siapa saja? Wah, semuanya. Baik, kalau begitu, ikuti pembelajaran dengan semangat dan aktif. Ayo mengamati, Bu Amel punya gambar. Silakan kalian amati gambar tersebut. Apa yang terjadi
terjadi pada lingkungan di gambar tersebut? Gersang, Bu. Gersang, pintar Sila. Mengapa gersang, Sila? Tidak ada pepohonan. Pintar sekali, tidak ada pohon. Apa yang mereka rasakan ya? Panas, Bu. Tuh, tadi kalian sudah menyebutkan bahwa di sekeliling lingkungan mereka itu gersang ya. Nah, hal tersebut merupakan suatu masalah atau bukan? Masalah, Bu. Ya, karena menimbulkan cuaca yang panas pintar. Maka menurut kalian apa sih pemecahan masalahnya? Menanam pohon. Betul, menanam pohon. Di mana menanamnya? Di sekitar lingkungan. Iya, di sekitar lingkungan. Ya, selanjutnya, aku punya teks lingkungan hijau. Tolong kalian dengarkan, Ibu akan membaca. Yang pertama nih, Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Nah, anak-anak, ayo kalian analisis. Temukan pada paragraf pertama, apakah ada kalimat yang menunjukkan suatu masalah? Ada. Nah, yang mana sayang? Di dekat sekolah Dayu gersang, tidak ada pohon besar. Betul sekali, pintar. Masalahnya adalah jalan di sekolah Dayu gersang, tidak ada pohon besar yang hijau. Kemudian, apakah ada kalimat pemecahan masalah di paragraf kedua? Ada pohon, Bu. Ada. Apa itu? Kita sekolah. Pintar. Iya, betul sekali. Solusinya adalah menanam pohon di sekitar sekolah. Itulah contoh kalimat masalah dan kalimat pemecahan masalah. Anak-anak, coba yang pertama. Perhatikan. Talenta baca sayang. Sebaiknya kamu mencuci tangan sebelum makan. Ya, pernah mendengar tidak kalimat ini, Nah, ibu kalian biasa bicara seperti ini ya. Mengapa ibu kalian mengucapkan kalimat ini? Supaya tangan bersih dari kotoran. Nah, masalahnya apa sih sehingga ibu kalian itu mengucapkan kalimat sebaiknya kamu mencuci tangan sebelum makan? Karena tangan yang kotor membawa penyakit. Baik, misalkan masalahnya kalian sakit perut, kemudian ibu kalian menyarankan sebaiknya kamu mencuci tangan sebelum makan. Pintar. Nah, kalimat kedua siapa yang mau baca? Saya, Bu. Tio baca Tio. Pintar, pintar sekali. Seharusnya kita lebih giat lagi belajar. Masalah apa ya yang memerlukan saran seperti kalimat tersebut? Ada yang tahu? Mendapat nilai rendah. Good job, Stephen. Bahwa masalahnya misalkan mendapat nilai rendah sehingga orang tua kalian mengucapkan seharusnya kalian lebih giat lagi belajar. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita membuang sampah di tempatnya. Kira-kira masalah apa ya yang terjadi sehingga memerlukan saran seperti kalimat tersebut? Lingkungan Misalkan kotor. lingkungan kotor, betul sekali. Nah, coba kalian perhatikan kata di awal kalimat. Ada kata apa saja pada kalimat pertama? Sebaiknya. Betul. Kemudian yang kedua? Seharusnya. Yang ketiga? Hendaknya. Ya. Tiga kata ini merupakan kata yang sering dipakai pada kalimat saran, sehingga menjadi salah satu ciri pada kalimat saran. Apa sih itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat tanggapan terhadap suatu dengan tujuan agar menjadi lebih baik. Nah, kalimat saran biasanya diberikan setelah kalimat ungkapan berupa masalah. Contohnya, ada masalah. Banyak mainan berserakan di rumah. Ami, masalah atau bukan? Kalian masalah bukan? Masalah, Bu. Kemudian sarannya, sebaiknya Ami merapikan mainannya ketika selesai bermain. Coba kalian lihat, ketika ada masalah, maka diperlukan pemecahan masalah berupa kalimat saran. Ini ada kata sebaiknya di depannya. Maka, ketika kalian ingin memberikan saran kepada teman, harus menggunakan kata sebaiknya, hendaknya, ya. Alangkah baiknya, contohnya seperti itu. Ayo berlatih, amati gambar berikut. Silahkan tentukan masalahnya apa. Pintar, sampah berserakan di pinggir jalan ya. Dan pemecahan masalahnya apa? Sebaiknya membuang sampah pada tempat sampah. Masalah apa yang terjadi pada gambar kedua? Udara. Berasal dari manakah asap tersebut? Pabrik, Bu. Pabrik, kendaraan bermotor dari mobil, motor ya. Kemudian apa sih kalimat saran yang tepat untuk permasalahan tersebut? Sebaiknya bersepeda. Pintar, kan? Alangkah baiknya jika pabrik-pabrik dibangun bukan di pemukiman penduduk. Jadi intinya, kalimat saran itu harus memakai kata sebaiknya, hendaknya, ya, yang biasa dipakai untuk memberi saran. Kita perhatikan gambar kembali. Kita analisis kembali nih, apa yang terjadi dengan Dayu dan teman-temannya. Kepanasan, Bu. Nah, sehingga mereka melakukan apa ya? Tutupi kepala dengan Mengapa mereka menutupi kepalanya dengan buku dan mereka tidak memakai topi ya? Saran apa yang dapat kamu berikan
diberikan kepada Dayu dan teman-temannya? Sebaiknya menggunakan topi. Sebaiknya mereka memakai topi, dan akhirnya dan teman-teman memutuskan untuk membuat topi dari kertas. Kita simak kembali teknik melipat kertas. Ada melipat, iya sudah ada di materi. Kemudian yang kedua ada melipat garis horizontal, ya dari atas ke bawah. Yang ketiga boleh dibuka kembali, melipat garis diagonal. Diagonal itu garisnya adalah yang serong. Selanjutnya Bu Amel punya video, tolong simak baik-baik, dimatikan mic-nya. Nah, dibuka bagian apa untuk kepalanya ya. Nah, anak-anak, ibu mau satu orang memperagakan teknik melipatnya. Siapa yang berani? Asifa, Ya, Bu. tunjukkan korannya ke depan ya. Kemudian melipat apa ini? Ada yang sudah jadi? Sudah, Bu. Coba tunjukkan di kamera. Lola sudah, Sila sudah. Minta baik anak-anak, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Pada LKPD akan ada kerja kelompok. Kelompok pertama ada kelompok cendrawasih, anggotanya ya, Pati. Ada Asifa, Yusuf. LKPD yang pertama, yang tadi Bu Amel bilang bahwa kalian harus berdiskusi. Pertama, amati lingkungan sekitar pada LKPD yang sudah diberikan. Oh, coba buka LKPD-nya. Ada ya? Paham ya cara mengerjakannya? Ada kalian kirim hasil diskusinya yang LKPD ini, kalian nanti isi langsung di LKPD saja. Kalian kirim foto LKPD-nya secara WhatsApp pribadi. Sekarang LKPD yang kedua, ayo berkreasi. Nah, ya, tadi kalian sudah menonton video pembuatan topi. Buatlah video aktivitasmu membuat topi dari koran dari awal sampai akhirnya menghasilkan topi kertas yang menarik. Ya, di lembar LKPD ada. Kirim video diri sedang membuat topi dari koran melalui WhatsApp pribadi. Kirim hasil kerjamu tepat waktu. Ya, baik, Ibu kasih tenggat waktu sampai pukul 3 sore ya sayang. Terima kasih. Nah anak-anak, apa yang telah kita pelajari hari ini ya? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Terus Buat topi dari koran. setelah malin kundang. Selain itu ada satu lagi, kalimat saran lah, pemecahan masalah. Nah, Ibu akan perjelas kembali apa yang kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama, menentukan kalimat masalah dan pemecahan masalah. Baik anak-anak, inilah yang telah kita pelajari hari ini. Bagaimana menurutmu kegiatan hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan? Benarkah menyenangkan? Ya. Baik. Pembelajaran mana yang menyenangkan? Topi Bagus. dari kertas. Iya, baik itu yang menyenangkan ya. Kemudian bagian mana yang tidak menyenangkan? Tidak ada, Bu. Terima kasih. Nah, anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai pembelajaran hari ini, ayo lakukan evaluasi melalui Pizerme. Link ini akan Bu Amel kirim melalui WhatsApp grup. Kalian kerjakan setelah Zoom berakhir ya sayang. Paham ya? Nah, tiba waktunya pemberian lencana aksi. Iya, lencana aksi yang pertama diberikan kepada Siva. Yang kedua untuk siapa ya? Yang kedua Bu Amel berikan kepada Aida. Yang tidak dapat, jangan khawatir dan jangan kecewa. Kalian semuanya hebat. Bu Amel ucapkan terima kasih banyak. Nah anak-anak, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, siapa yang mau memimpin berdoa? Saya Bu. Asifa, boleh cantik. Yuk. Mari kita berdoa sesudah belajar. Amin. Amin. Ya. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali.